Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Adab Risalah Sulukil Murid, yakni adab bagi orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mengingatkan kepada kita tentang bahayanya dunia dan perhiasan-perhiasannya, beliau melanjutkan di akhir daripada keterangannya, beliau mengatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa? Apa maknanya penjara bagi orang beriman? Karena orang yang beriman di dunia ini tidak bisa seenak dia berbuat apa-apa. Ada aturan-aturan yang mesti dia taati. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dia langgar. Itulah kenapa dikatakan dunia ini penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Sedangkan dunia ini bagi orang kafir. Tidak ada batasan dia, sehingga surga buat dia. Dunia ini seperti surga bagi mereka. Ya, mereka tidak punya larangan, tidak punya batasan. Mana mereka suka mereka buat. Nah, itu bedanya bagi kita orang-orang yang beriman. Maka Nabi di dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mautu tuhfatul mu'minin. Adapun kematian bagi orang yang beriman adalah anugerah buat kita. Kenapa? Ketika kita meninggal, bebas kita dari penjara. Nah, dunia ini penjara buat kita. Ketika kita meninggal, terbebas kita. Maka bebas ini anugerah dari Allah. Nah, kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semenjak menciptakan dunia ini, Allah tak pernah memandang dunia. Bahkan tadi kalaulah dunia ini lebih berharga di pandangan Allah, ya, pada sisi Allah lebih berat. Paling tidak seperti sebelah sayap nyamuk. Berharga begitu. Niscaya orang kafir tidak Allah berikan air minum. Tidak diberikan minum oleh Allah. Tapi karena tadi memang dunia ini pada sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada baik-baiknya, ya, maka orang-orang kafir yang diberikan dunia ini. Tapi kenapa Allah ciptakan dunia? Kan begitu ya? Ya untuk ujian buat kita. Ya. Dan jangan bertanya dan jangan kau tanya atas perbuatan Allah. Ya. Jangan tanya perbuatan Allah, tapi engkau yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa engkau di dunia ini tidak berbuat kebaikan? Kenapa engkau di dunia ini tidak mengikuti aturan dan batasan-batasan? Engkau yang akan ditanya. Jangan tanyakan Allah kenapa ciptakan dunia. Ya. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwasanya rizki. Ya, kita nih, kebanyakan kita nih yang hidup di dunia ini, selalu yang jadi permasalahan itu soal rizki, soal ekonomi. Ya, makanya kadal fagru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu mendekatkan seseorang, menjadikan seseorang itu kafir, kufur. Dan kenyataannya memang banyak sekarang. Ya. Berapa banyak orang menjual agamanya, pindah agama hanya gara-gara minyak goreng 2 liter sama Indomie 1 kardus. Nah, luar biasa ya. Makanya tadi harusnya orang Islam itu kaya. Ya, harusnya. Supaya apa? Supaya kalau orang Islam itu kaya, dia akan membantu saudaranya. Ya, sebab tak ada gunanya kalau kita kaya, kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Makanya dikatakan orang pelit itu dibenci Allah, dibenci surga, dibenci manusia. Adapun orang yang karam, punya sifat al-jud,
suka memberi, ya, suka berbagi, itu dicintain Allah, dicintain surga, dicintain manusia. Nah, maka kalau orang Islam kaya, insya Allah dia akan keluarkan zakat, dia akan bersedekah, dia akan bantu orang-orang miskin. Ya, nah ini harapan kita ya, supaya orang-orang Islam ini menjadi orang-orang yang kaya, ya ini sukses secara perekonomian. Nah, insya Allah semua kita disukseskan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau muqaddar, ya rezeki itu sudah ditentukan Allah kadarnya masing-masing kita ini sudah ditentukan Allah, wa magsum, dan sudah dibagi-bagikan Allah. Jadi nggak usah repot kita sebetulnya. Ya, nggak usah repot memikirkan tentang rezeki. Jangan dipikirkan, karena itu pekerjaan Allah. Jangan ikut campur dalam pekerjaan Allah. Pasti kita akan kesulitan. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berusaha, bekerja. Karena di dalam usaha dan pekerjaan kita itu ada pahala di situ. Karena di dalam usaha dan pekerjaan kita itu terhitung ibadah. Dan dipasang niat-niat yang baik di dalam setiap apa yang kita lakukan dalam usaha kita mendapatkan bagian daripada dunia ini. Ya. Diniatkan yang baik-baik. Keluar dari rumah, ya Allah, aku keluar dari rumah ini untuk mencari yang halal. Karena yang halal ini kau perintahkan. Kata Nabi SAW, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Maka keluarnya kita berpahala. Bahkan dikatakan ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan tetesan keringat ketika kita mencari sesuatu yang halal. Ini penting. Jadi usahalah. Memang rezeki sudah dibagikan Allah. Ada orang bilang, sudahlah kalau begitu tak payah kita kerja. Di rumah aja. Datang nggak rezeki itu? Datang. Tetap ada bagian kita. Ya, tetap ada. Tapi mungkin kadarnya. Ya. Kadarnya tadi sudah ditentukan Allah. Kita nggak tahu kadarnya itu seperti apa. Berapa rezeki kita. Nah, kalau yang sudah punya anak pasti tahu itu. Ya, yang punya anak pasti tahu itu. Jadi kita kalau nikah, bukankah Allah berjanji, fa yughnikumullah, orang yang menikah akan dikayakan oleh Allah. Kaya maknanya dicukupkan oleh Allah. Yang tadinya makan itu cuma cukup untuk satu orang, sekarang cukup untuk dua orang. Makanya Nabi katakan ta'amul itsnain yakfi salat. Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Dalam redaksi yang lain, makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Ya. Maka tadi dicukupkan oleh Allah kalau dia menikah. Kemudian setelah dia punya anak, Allah tambahkan. Punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga. Dan kita bisa menyaksikan masing-masing anak itu memang rezekinya sudah ditentukan Allah. Jadi bikin anak bagus, perhatikan juga hikmah di balik itu. Oh, ternyata masing-masing anak ini membawa rezekinya masing-masing, hanya dititipkan ke kita. Sehingga kita tahu anakku ini yang paling banyak nih rezekinya. Kata orang Melayu bilang betuah. Nah, ini bawa tuah nih. Maknanya apa? Dia ini paling banyak rezekinya, dititipkan kepada kita dengan dilahirkannya anak ini. Jadi masing-masing anak itu membawa rezekinya masing-masing. Jadi nggak usah khawatir soal rezeki. Ya. Jadi berusahalah. Karena kita nggak tahu garis catatan takdir kita seperti apa, maka berusaha. Kalau sudah tahu, kita ikutin aja catatan itu, betul nggak? Ya, hari ini segini, jalannya begini. Ya, kalau sudah tahu catatannya, ya sudah ikutin catatan aja. Ya, tapi karena kita nggak tahu catatan rezeki kita di sana itu seperti apa yang Allah catatkan buat kita, ya, maka berusahalah. Tapi nanti kalau kita sudah usaha ini, ya, perhatikan coba.
seberapa yang kita dapatkan. Oh, terakhir yang kita dapatkan, yang masuk ke perut kita cuma sepiring nasi pula. Nggak lebih. Yang kita butuhkan cuma sehelai pakaian kita. Nggak lebih. Ya. Maka tadi buat apa kita menumpuk-numpuk bagian harta dunia ini. Ya. Tadi, kalaupun kita ada bagian dari dunia ini, dipersiapkan untuk apa? Untuk rumah akhirat kita. Kubur kita. Kubur itu mesti kita bangun dari sekarang. Rumah masa depan kita itu mesti kita bikin dari sekarang. Jadi jangan cuma bikin rumah di dunia. Amwaluna lidawil mirasi najma'uha. Ya. Harta yang kita kumpulkan ini lidawil miras, untuk ahli waris kita kumpulkan itu. Waduruna, adapun rumah kita itu 1 kali 2 itu. Li kharabin, dari nabniha, di dalamnya ada kalajengking, cacing. Maka bangun rumah masa depan kita itu dari sekarang. Fa'in banaha li khairin taba maskanuha. Siapa yang membangunnya dari sekarang dengan kebaikan-kebaikan, taba maskanuha, maka rumahnya itu akan bagus, baik, indah. Al-kubur imma hufra min hufaril niran au raudhah min riyadil jannah. Surga itu bisa jadi lobang daripada lobang neraka. Ya, kubur itu bisa jadi lobang dari lobang neraka, atau taman daripada taman surga. Nah, dibangun dari sekarang. Ya. Nah, harta yang ada pada diri kita ini manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita membangun rumah masa depan kita itu. Kalau kita kumpulkan sekarang ini tanpa kita usahakan itu untuk kebaikan kita nanti di akhirat, itu akan jadi warisan buat anak kita aja. Iya kalau anak kita soleh, iya kalau anak kita baik, iya kalau anak kita ingat dengan kita, ya. Iya kalau suami kita khoir. Nah, jangan-jangan ibu kerja payah-payah nyari duit, ya, ngumpulkan harta, meninggal, 3 hari berikutnya suaminya nikah lagi, ya kan? Iya. Kasur yang dulu ibu beli itu ditidurin oleh istri barunya. Bapak-bapak juga hati-hati. Ya, ngumpul-ngumpulin harta, meninggal. Bini kita masih muda, nikah lagi dia. Suami barunya itu yang menikmati harta yang kita kumpulkan itu. Spring bed yang kita beli 30 juta itu, dia tidur itu. Oh ya Allah, sementara kita di dalam kubur dikepukin malaikat itu. Gak ada spring bed di kubur kita tuh, makanya beli spring bed untuk kubur kita. Persiapkan itu untuk supaya apa? Supaya kubur kita itu menjadi rumah yang baik. Ya, mudah-mudahan kita nih dengan duduk yang seperti ini menjadi ingat. Ya, majelis-majelis seperti ini untuk mengingatkan kita, untuk kita ini sadar, ya, bahwa sepanjang apapun umur kita di dunia ini tetaplah pendek. Tetaplah pendek. Mau berapa? Mau 100 tahun, mau 200 tahun, tetap pendek. Kenapa? Karena umur kita di akhirat itu jauh lebih lama. Ya. Kemudian kata beliau, ada orang-orang yang faminal ibad man kusita lahu wa wasi'a alaihi. Ada hamba Allah itu yang diberikan Allah rezekinya banyak, luas rezekinya. Ada lagi yang wa minhum man tuyiqa alaihi wa qutira. Ada lagi yang sempit rezekinya dan sedikit. Ya. Hikmatun minallah, semua itu ada hikmahnya dari Allah. Jadi jangan menggerutu. Ya. Lihat hikmahnya apa sih? Coba lihat sekarang kita yang duduk di sini dengan kondisi perekonomian kita sekarang. Hikmahnya apa? Alhamdulillah bisa duduk di Masjid Al-Husnani. Tempat ente ini jadi milioner. Yakin anda enggak duduk di masjid ini subuh ini? Ya, alhamdulillah. Oh ya Allah, hikmahnya pagi ini bisa duduk di Masjid Al-Husna. Apalagi hikmahnya? Hikmahnya sehat. Ya, mau punya uang miliaran, tapi tidurnya di rumah sakit. Tidak mau.
Ya, mau punya uang miliaran tapi kuping nggak bisa dengar lagi. Nggak mau, makanya nikmat Allah itu banyak. Nah, kuping ini mahal ini. Mahal. Mau dikasih HP harganya 3 miliar. Tapi habis itu kupingnya nggak bisa dengar. Nggak mau. Berarti kuping kita mahal. Nah, kuping ini miliaran berarti harganya. Ya, lidah kita ini masih bisa merasakan pedas, asam, pahit, manis. Ya Allah, nikmat min Allah. Ya Allah, mahal. Maka tadi jangan nikmat itu, ya, rizki itu hanya dihitung dengan titi saja. Nah, ya, rezeki orang ini banyak, bukan duit aja. Mau duit banyak, tapi lidahnya nggak bisa merasakan enaknya bakso. Mau. Nah, ada orang, Pak, ya, lidahnya itu kebas lidahnya. Jadi makan kebuli sama makan ikan asin sama. Ya, terus apa nikmatnya? Duit banyak. Tapi rasa kebuli, nasi kebuli itu sama nasi ikan asin sama. Di lidah dia itu apa nikmatnya? Nah, makanya tadi alhamdulillah kita nikmat, masih bisa merasakan itu, masih bisa membedakan itu. Berobat keliling, habis duit. Nah, habis duitnya untuk berobat, nah, supaya bisa merasakan nasi ikan asin itu. Ya, sampai berdoa minta pada Allah, ya. Nah, itu ujian, ya, buat orang-orang yang beriman, diuji oleh Allah supaya ingat kembali kepada Allah. Maka tadi jangan lupa kita, kalau Allah titipkan kepada kita itu harta, ya, bagian yang dari dunia ini, jangan lupakan, ya, untuk kita berinfak, ya, untuk kita membantu saudara-saudara kita. Fa in kunta ayyuhal murid, wahai orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, kalau kamu ini minal muqattari alaihim, ya, kalau kamu ini adalah di antara orang yang disempitkan oleh Allah rizkinya, fa alaika bis sabr, maka hendaklah engkau ini bersabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, ya. Maka kalau kita ini memang sudah begitulah, sudah mencoba usaha ini, nggak ada yang berhasil, sudah sabar, ya, bersabar. War ridho dan ridho, wal qanaah dan qanaah, nerima. Maka orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang punya sifat qanaah. Wal qunu uraha wat tama' junun. Ya, qanaah itu menyebabkan kita rahat, ya, santai, hidup di dunia ini tidak pening. Wat tama' junun. Adapun tama' punya sifat tamak, itu menyebabkan kita seperti orang gila. Ya, seperti yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad pada pertemuan yang lalu itu, apa kata beliau? Jangan dikira orang yang punya harta itu tidak pening, tidak sibuk dia, tidak ruwet pikirannya. Dia lebih ruwet dari kita yang tidak punya harta. Tapi kita melihatnya kan enggak. Oh, enak naik mobil. Oh, mau beli ini gampang, mau ini gampang. Kata kita. Ya, kata kita. Tapi sesungguhnya orang-orang itu tidur aja payah. Ya. Harga emas turun, enggak bisa tidur. Dolar turun, enggak bisa tidur. Saham anjlok, enggak bisa tidur. Nyimpen duit banyak di rumah, takut kena rampok. Takut kebakaran, takut ini, takut itu. Nah, payah mau tidur. Apa nikmat seperti itu? Mending kita lagi, ya, di pelataran masjid tidur aja, ya kan? Oh, nikmat mendengkur pula. Orang kaya nggak bisa, Pak. Ya. Nah, kita bersyukur pada Allah, ya Allah, masih nikmat tidur, ya, masih nikmat tidur. Alhamdulillah. Maka sifat qanaah penting. Merasa cukup, ya Allah, alhamdulillah, cukup, ya. Lihat ke bawah kalau dunia ini, jangan lihat ke atas. Kita naik mobil, jangan lihat orang yang naik pesawat, punya jet pribadi, fufu fafa, ya. Ya, fufu fafa punya jet pribadi itu. Jangan lihat dia, jangan lihat yang di bawah.
oh masih ada yang naik motor. Yang naik motor, alhamdulillah ini motor masih tahun tinggi, kawan kita motor tahun rendah. Yang naik motor tahun rendah, alhamdulillah, ya enggak apa ya, betis tak sakit, kawan kita naik sepeda. Terus begitu kan, yang naik sepeda, alhamdulillah masih naik sepeda. Kawan sebelah kita tuh, naik kereta dorong udah, ya didorong sana dorong sini. Yang naik kereta dorong, alhamdulillah masih hidup. Tetangga kemarin meninggal sudah, ya alhamdulillah, syukur kalau begitu kita, ya enggak pening. Tapi kalau dibalik, akhirnya serba kita enggak syukur. Yang naik kereta lihat, yang naik mobil, ya Allah, kapan lah ya bisa pening, akhirnya mikir, sudahlah, ya, yang penting sampai. Punya kendaraan untuk kebaikan, punya kendaraan untuk pergi ke tempat-tempat yang baik. Kebanyakan orang kalau diuji dengan dunia ini banyak yang tidak lulus. Waktu belum punya doanya bagus semua, ya kan? Cita-citanya baik semua. Nah lihatlah pejabat-pejabat itu kan, janjinya kan luar biasa, baik-baik semua kan. Tapi waktu sudah duduk, lupa dia dengan janji dia itu. Ya. Dulu waktu miskin, kalau nanti begini, kalau begitu, kalau Allah tambahkan rezeki dan seterusnya. Waktu Allah berikan dia itu, malah dia sibuk. Bayangannya aja tidak nampak lagi di masjid. Dulu orang belum ada ke masjid dia duluan ngamalin ayat kursi. Ya, baca ayat kursi 365 kali. Ya. Udah dapat kursi, hilang dia, nggak ada lagi di masjid. Ya, akhirnya mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Mudah-mudahan kita ini, ya Allah, jangan Engkau persulit kami hidup di dunia ini. Berikan kami ketenangan di dunia, ya. Berikan kami kemudahan hidup di dunia ini dan kemudahan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa in kunta minal muwassa, kalau kamu ini adalah tergolong daripada golongan orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Fa'asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadik. Kata beliau, ya ambillah seperlunya untuk hajat engkau saja, jangan berlebih-lebihan. Mobil sampai 5, hari Senin beda warna, Selasa lain warna. Apalagi di Jakarta ya kan, nomornya ganjil genap, jadi mobilnya mesti 2, satu nomor ganjil, satu nomor genap kan begitu ya. Ya, repot. Ya, sudahlah ya, bersyukur kita nih di Pekanbaru masih belum ada ganjil genap ya. Pokoknya tiap hari kita bebas ya di Pekanbaru nih, alhamdulillah. Ya. Maka ambillah secukupnya dari dunia ini, jangan berlebih-lebihan. Selebihnya bantu orang lain, ya. Selebihnya persiapkan untuk akhirat kita. Wasrif ma bagiya fi wujuhil khair wa subulil bir. Ya, keluarkan sisanya untuk kebaikan dan untuk jalan-jalan kebaikan. Ya. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'ala al-insani idza arada ad-dukhula fi tariqillahi ay yakhruja min malihi in kana lahu malun. Kata beliau, tidak diharuskan orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia punya harta dia harus membuang semua hartanya, tidak. Ya, tidak seperti itu. Wah, ya, kepengen dekat dengan Allah. Buang semua harta, tinggalkan pekerjaan. Tidak boleh, jangan. Tidak harus begitu. Ya. In kana lahu malun aw yatruka hirfatahu, atau meninggalkan pekerjaannya, wa tijaratahu, atau meninggalkan perdagangannya, in kana mukhtalifan aw mutajjiran. Balil ladzi yata'ayyanu 'alaihi taqwallah fi ma huwa fi. Akan tetapi gunakan pekerjaan kita, perdagangan kita, harta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi tak mesti meninggalkan pekerjaan. Jadi kalau ada orang ngajarin tasawuf katanya, terus suruh ninggalkan pekerjaan, suruh ninggalkan perdagangan, nah ini tasawufnya ngawur. Ya, salah besar. Inti disuruh hidup miskin, ikutin Nabi, salah. Ya, tidak begitu. Kalau inti kaya, hiduplah seperti Abdurrahman bin Auf, ya, yang membantu perjuangan agama Allah. Nah kalau inti miskin semua, nah, kalau sahabat Nabi itu miskin semua, siapa yang mau beli alat-alat perang itu?
Kalau orang Islam miskin semua, siapa yang membantu saudara-saudara kita yang di Palestina itu? Ya, jadi tetaplah bekerja, ya, tetaplah berdagang, tetaplah berusaha, ambil bagian kita untuk kita hidup di dunia ini, sisanya gunakan untuk kebaikan. Jangan hanya dinikmati oleh diri kita dan keluarga kita saja, ya, tapi bantu ya orang lain, ya, bantu agama Allah. Kemudian kata beliau, balil ladzi yata'ayyanu 'alaihi taqwallah fi ma huwa fi wal ijmalu fi talabi bihaitsu la yatruku faridatan wala nafilatan wala yaqa'u fi muharramin wala fudulin wala tasluhu al isti'anah bihi fi tariqillah. Jadi silakan engkau bekerja dan seterusnya, tapi jangan sampai engkau tinggalkan kewajibanmu kepada Allah. Jangan gara-gara pekerjaan terus tak sholat. Jangan gara-gara pekerjaan, gara-gara perdagangan terus tidak puasa. Ya. Dan jangan pula halal haram hantam. Nah, itu jangan. Ya. Jadi tetaplah kita ikuti aturan-aturan ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tinggalkan hal-hal yang tidak akan membantu dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sudah. Ya, seperti itu. Jadi tetaplah kerja. Fa in alimal muridu annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinuhu illa bitajarrudi 'anil mali wa 'anil asbabi al-battah lazimahu dzalika. Ya. Kalaulah seseorang itu mengetahui dirinya, aku nih Beb, kalau misalnya masih kerja di sini tidak mungkin jadi baik. Karena memang lingkungan aku ini tidak baik, pekerjaan ini tidak baik, maka dalam kondisi itu tinggalkan. Ya, tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang baik. Ya. Nah, kemudian, fa in kana lahu azwajun aw auladun tajibut nafaqatuhum wa kiswatuhum lazimahu al-qiyam bidzalika. Kalau punya istri, punya anak, maka kewajiban kita untuk memberikan makan, minum, pakaian kepada mereka. Ya, jangan gara-gara ikut dakwah terus keluarga ngutang sana sini. Itu tak betul. Ya. Ada sebagian orang komplain soal saudara-saudara kita jamaah tabligh. Kata dia ada di antara mereka itu ya, yang kalau huruj terus keluarganya sampai ngutang sana sini. Nah, itu salah. Itu oknum. Oh, di antara mereka ada yang kebun sawitnya 10 hektar. Ya, dia huruf sana huruf sini, keluarganya tenang-tenang aja di rumah. Sawitnya 10 hektar. Ya. Nah, jadi tanggung jawab kita kepada keluarga ini penting. Ya, orang yang meninggalkan tanggung jawabnya kepada keluarga, seorang laki-laki yang meninggalkan tanggung jawabnya kepada keluarga, itu berdosa besar. Termasuk dosa besar. Ya. Wa in ajiza an dzalika ajzan ya'dhuruhu syar'u faqad kharaja min al-haraji wa salima min al-ithim. Wa'lam ayyuhal murid annaka la taqdiru ala mulazamati at-ta'ati wa mujanabati syahawati wal i'radi 'anid dunya illa bi an tastash'ira fi nafsika anna muddata baqa'ika fid dunya ayyamun qalilah. Kata beliau, wahai orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, engkau tidak akan mampu untuk mulazamah terus-menerus taat kepada Allah, tidak akan mampu terus-menerus untuk meninggalkan syahwat, ya, meninggalkan maksiat, ya, berpaling dari dunia, kecuali kalau engkau mengetahui, engkau sadar betul bahwasanya hidupmu di dunia ini cuma sebentar. Kalau kita sadar hidup kita di dunia ini sebentar, itu akan membantu kita untuk kita terus taat pada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Wa annaka amma gharibin tamut, dan engkau meyakini bahwasanya engkau sebentar lagi akan mati. Sekarang ini mati tidak nunggu tua, Pak. Ya, kemarin kawan kita masih muda menikah. Ya, jadi persiapkan kematian. Wa tansiba ajalaka baina ainaika, letakkan kematian itu di depan matamu. Ya. Wa tasta'idda lil mauti wa tugaddira nuzulahu bika fi kulli waqtin. Bahwasanya engkau meyakini kematian itu dapat menimpa engkau kapan saja. Wala talu an dzikril maghadiri wal kafan, kata Habib Al-Haddad di dalam qasidahnya.
jangan engkau lupa untuk mengingat kubur dan kain kafan. Ya. Makanya dikatakan orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak ingat mati. Ya. Tapi lupa mati itu juga nikmat. Nah, itu. Ini kalau ingat mati lemes. Iya, tak nafsu lagi makan nasi kebuli. Ya. Ingat mati, mau kerja ingat mati. Loh, mau mati ini. Dalam link baca Quran, link berzikir ya. Nah, makanya tidak ingat mati itu nikmat dari Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah banyak nikmat Allah. Sampai lupa kita tuh nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya kawatul amal. Kata beliau hati-hati, tulul amal, panjang angan-angan, hati-hati. Ya. Fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya. Karena panjang angan-angan itu menyebabkan kau cinta dunia. Wa yutakkilu 'alaika mulazamatat ta'ati wal iqbal 'ala al-ibadah. Dan panjang angan-angan itu akan membuat engkau berat untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah. Wa tajarruda li tariqil akhirah, dan ya membuat kita berat untuk berjalan di jalan-jalan akhirat. Ya. Panjang angan-angan mau ini. Ya. Sampai-sampai anaknya udah dipersiapkan, cucunya udah dipersiapkan. Ya. Itu agak lain itu kan yang malu itu tuh. Sudah jangan, cukup engkau saja. Ya, seperlunya. Persiapkan untuk mereka seperlunya, secukupnya. Ya, jangan gara-gara itu akhirnya kita menabrak aturan-aturan, baik itu aturan agama atau aturan negara. Ya. Undang-undang dirubah, ya, demi tadi fufu-fafa, ya. Nah, itu jangan ikut-ikut begitu ya. Nggak tahu malu itu. Dan orang seperti itu tuh tanda dia cinta dunia. Tanda dia panjang angan-angan. Ya. Awal iqbal 'ala al-ibadah wa tajarrud li tariqil akhirah wa fi taqdiri qurbil mauti wa qisarul muddatil khairu kullahu fa 'alaika bihi. Waffaqana Allah wa iyyaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita baca zikir pagi. Ada? Enggak ada? Udah paham berarti ya? Kalau paham amalkan. Ya, insya Allah.